Selamat malam. Satu persatu kasus kekerasan dan kejahatan seksual bermunculan dan menjadi sorotan publik. Berita yang menghancurkan hati ini seolah tidak berhenti pemirsa. Dan satu persatu pula korban berani bicara. Media sosial menjadi mediumnya, bahkan menjadi pintu untuk mencari keadilan. Harus diakui ini bukan hal baru, tapi pertanyaannya mengapa terus berulang dan mengapa sulit sekali untuk dihentikan. Apa langkah yang bisa kita lakukan untuk bisa melindungi anak-anak kita dari incaran predator seksual? Dan lalu apa pula hukuman yang pantas bagi mereka, para predator seksual ini agar tidak lagi melakukan aksinya? Saya Dwi Anggia, Anda menyaksikan Dua Sisi. Berita yang bermunculan menyayat hati pasti, dan lebih miris lagi dilakukan oleh tenaga pendidik kepada anak didiknya. Dan bisa dikatakan para pelaku adalah rata-rata orang yang kenal dekat dengan korban. Tapi ini seperti tidak bisa terbendung pemirsa. Bermunculan terus beritanya dari hari ke hari. Kami bahkan menyajikan berita ini pun terasa agak berat rasanya, tapi harus diangkat ke publik karena harus dicarikan solusinya, dan kita juga harus cari cara bagaimana melindungi generasi muda penerus bangsa dari predator seksual. Karenanya malam hari ini saya mengundang sejumlah narasumber untuk berdiskusi mengenai hal ini. Saya akan perkenalkan satu persatu. Di ujung sebelah kanan ada Prof. Musni Umar, sosiolog. Selamat malam, Prof. Selamat malam. Bisa digunakan mic-nya, Prof, ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan ada Ibu Retno Listiarti dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Ya. Dan juga ada Bu Neng Zubaidah, anggota Komisi Hukum dan HAM MUI. Selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ada Bung Reza Indragiri, psikolog. Selamat malam, Bung Reza. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, saya akan langsung ke Bu Retno. Bu Retno, Ya. ini kalau kita lihat dalam 2 bulan atau 3 bulan terakhir ini seolah bertubi-tubi ini berita mengenai kekerasan. Atau kalau saya bilang bukan kekerasan lagi, kejahatan seksual terhadap anak-anak di bawah umur, anak didik, dan pelakunya adalah guru, pengajar, pendidik, dan tidak hanya di rentang sekolah dasar, sekolah menengah, bahkan di universitas. Betul. Ini sesuatu yang pasti menghancurkan hati. Nggak terbayang mungkin orang tua di rumah mendengarkan kabarnya anak-anaknya tiba-tiba pulang sudah mengandung, bahkan sudah melahirkan. Apa sih yang sebenarnya terjadi di dunia pendidikan kita, Bu Retno? Kalau KPAI melihat ini kasus ini banyak dilakukan oleh siapa? Ya. Kalau sebelum pandemi ya, kita punya data, saya juga pengawasan langsung, itu ada 2018 sampai 2019 ya, ada dua tahun itu. Memang di 2018 kecenderungan korban itu justru di angka anak laki-laki. Lalu yang di tahun 2019 lebih banyak anak perempuan dari sisi jumlah korban ya. Dan pelaku itu 21 orang, satu adalah perempuan. Yang perempuan adalah yang kasus di Bali, di mana dia mengajak trisam ya. Dia punya pacar, kemudian mengajak muridnya, siswinya untuk trisam gitu di salah satu hotel atau di kamar kos. Nah, yang kemudian cukup kenapa ini kemudian terjadi? Sebenarnya kalau dari beberapa kasus, ketika kami datang ke sekolah, salah satunya kan kita heran ya, kenapa ruang-ruang seperti ruang kelas, ruang perpustakaan, ruang komputer kok bisa menjadi tempat gitu. Nah, ternyata tadi posisi ya, termasuk blank spot, dan memang sekolah-sekolah itu ternyata tidak memiliki misalnya tambahan sebagai pengamanan perlindungan anak adalah CCTV misalnya. Nah, sehingga yang mengejutkan Mbak, itu ada kasus di Serang, SMP negeri, itu 3 guru di sekolah itu memacari 3 murid
Dan ketahuannya setelah salah satu murid hamil dan melakukan hubungan seksualnya adalah di lingkungan sekolah selama beberapa bulan. Tanpa Kalau terdeteksi itu selama ya beberapa tidak bulan? terdeteksi ya sama sekali. Nah ini yang kemudian dimanfaatkan juga oleh pelaku. Yang kedua kan sebenarnya ada relasi kuasa ya. Relasi kuasa yang timpang tentu itu juga jadi faktor di mana anak ini bisa saja kan di bawah ancaman. Kan kalau di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak nggak ada suka sama suka kalau bersetubuh dengan anak dan tidak ada mau sama mau kan. Jadi itu adalah pidana. Nah ini yang kemudian terjadi. Salah satunya lagi memang anak itu harusnya diajarkan untuk speak up ya, artinya berani untuk berbicara. Nah memang kita harus ngerti juga secara psikologi para korban kekerasan seksual pasti takut bicara. Juga ketika ada orang tua yang tahu, ini juga ada korban kami, jadi dia orang tuanya tahu tetapi merasa ini aib. Nah terbongkarnya di sekolah itu ada 25 siswi yang kena setelah satu siswi melapor. Nah uniknya satu siswi ini ruqyah modelnya. Jadi gurunya bilang di tubuh kamu ada jin, lalu mau diruqyah enggak? Ruqyah pulang sekolah, lalu nunggu sepi dan ternyata jinnya ada di payudara dan vagina dibilangnya. Nah korban yang terakhir itu merasa ini diajarin orang tuanya bagian itu ada bagian yang nggak boleh dilihat dan disentuh siapapun, berarti ini orang jahat. Nah dari situ dia mencoba mencari akal untuk melepaskan diri ya dalam situasi sekolah yang sudah mulai sepi. Berhasil dan untungnya orang tuanya juga peduli ya, langsung lapor polisi ke TKP dan betul-betul bisa diamankan. Nah dari situ 24 siswi lainnya mengaku mengalami mengalami pelecehan atau pencabulan yang sama. Nah ini ya, jadi menurut kami situasi sekolah yang pulang sekolah ketika sepi dan ada blank spot itu sebenarnya menjadi pelakunya lebih bebas gitu. Yang kedua tadi anak-anak yang dididik tidak berani berbicara, memang itu juga menjadi problem, mereka tidak berani mengatakan apa yang tidak nyaman atau apa yang mereka rasakan. Satu lagi yang karena kasus di SD paling tinggi di data kami, yaitu di 2018-2019 itu 64,7% adalah jenjang SD. Nah itu karena tadi ya iming-iming, ancaman itu lebih mudah dilakukan oleh para predator ini adalah kepada anak SD yang mungkin tidak ngerti juga konsep hubungan seksual, kekerasan seksual, itu kan belum tahu ya. Itu sih kalau di data KPAI.